Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Kakak, kita apa namanya? Terima kasih ya sudah sama-sama sepakat bahwa eh, untuk tatap muka ditunda pada setelah sholat asar ya. Kita masuk pada persiapan aksi nyata ya, praktik pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi kakak-kakak nanti di sini bagaimana akan merencanakan kemudian melakukan aksi nyata atau mengimplementasikan modul yang sudah dibaca oleh kakak-kakak yang sudah dipahami dan pada luring kemarin sudah kita praktekkan juga dan itu akan menjadi bahan untuk penilaian saat aksi nyata. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, dari apa namanya, dari pernyataan ini, saya berpendapat bahwa pernyataan ini menggiring kita ke bahwa kita disuruh untuk banyak-banyak bersyukur ya. Apalagi kita sudah termasuk pada peserta PKG, PJOK yang dimana orang lain belum tentu mengikuti program ini. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Ini mungkin maksud daripada pernyataan ini, bersyukur, kemudian ikhtiar dalam hal belajar ya, kemudian sabar. Oke, selanjutnya kita berdoa bersama sebelum kita membahas terkait dengan persiapan pelaksanaan aksi nyata ya. Kak Kak Maman, silakan izin Kak Maman pimpin doanya. Siap, siap. Baik, terima kasih Kak Fasil. Sebelum kita melakukan aktivitas pada Zoom kali hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan sama Kak Fasil. Ya, terima kasih ya Kak Maman sudah memimpin doanya. Kita lanjut seperti biasa, kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera ya, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, collaboration, apabila ada pertanyaan ataupun instruksi ya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi apabila kakak apa namanya keluar dengan sendirinya, mungkin karena
jaringan. Jadi itu adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penguasaan aksi nyata. Sebentar juga kita akan membahas terkait dengan persiapan aksi nyata. Dan sama-sama kita akan membahas keterkaitan antara modul 1, modul 2, dan paket modul 1 dan paket modul 2. Dan agenda kita pada sesi ini yang pertama refleksi koneksi antar materi ya. Ini 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit. Kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab. Mungkin 7 menit ya, dan yang terakhir refleksi kemudian penutup. Namun sebelum kita sama-sama berdiskusi, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan ice breaking dulu ya, kakak. Bisa di open mic, bisa di open kamera. Gagain. Jalan, siap-siap. Oke, Kak Faisal ada, Kak Faisal ada. Ya. Setelah ini kakak-kakak dari saya dulu, jadi setelah saya memberikan ice breaking, kakak-kakak juga harus siapkan ya. Salah satu sebentar saya tunjuk untuk memimpin ice breaking, jadi siap-siap ice breaking kakak-kakak. Kak Faisal, kamu mana datanya? Ada saya, ada. Agak garis gitu dia. Dan garis Berikut gitu. kita sebentar ke Maman. Ini ada ini tahu bawah sih. Oke, ice breakingnya begini, dia serupa dengan jangan lupakan yang ketiga. Cluenya masa lalu adalah masa sekarang. Jadi kita akan bermain angka jari. Ya, kita akan bermain angka jari. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang tahu ini. Kalau sudah ada yang tahu, pasti langsung tebak. Cluenya masa lalu adalah masa sekarang. Kita akan bermain angka jari. Oke, siap? Siap. Siap. Oke. Jika ini 1, perhatikan jari saya. Jika ini 1, maka ini berapa? 6. Ayo langsung dijawab. Langsung jawab. 6 ke 6. Kapasitas kamera ini mati. Salah. Mati semua kamera ini. 4. Masih kelihatan kameranya? Tidak ada, kapasitasnya tidak ada. Nah, itu ada, Bang Muncul. Mana pangan coba Oke. mana? Jika ini 1, maka ini berapa? Perhatikan cluenya. Kak Yusran, mana Kak Yusran? Ya, ini Tunggu dulu, jaringan Habis ini mengganti siap. jaringan dulu. Mengganti jaringan. Ayo langsung jawab, langsung kontan, langsung jawab. Jika ini 1, maka ini berapa? Jika ini 1, maka ini berapa? Langsung jawab, langsung jawab. Coba ulang, Kak Fasil, ulang. Jika ini 1, Semuanya masa lalu adalah masa sekarang. Jadi kita akan bermain angka jari.
Kita akan Oh, coba siap, siap, angka siap. jari. Jika ini 1, maka ini berapa? Maka sekarang ini 3. Salah. Kamera putih ada. 1. Berapa? Kapasitas 1. Betul. Kayu Seren sudah paham ini, langsung paham. Oke. Kalau ini berapa? 1. Tuh. Kayu Seran. Kalau ini berapa? Ini 3. Ya. salah. Maka ini 3. Itu maka ini Salah. 3. Salah. 1. Kayu Seran tadi sudah jawab benar. Ini 3 pasir jari tidak jelas. Iya, jelas. Bos awal ini sama nih. Oke, 3. Kali ini berapa? Cluenya masa lalu adalah masa depan. Oh, saya tahu Kak Ya. Fasil. 5. 5? Oke, 5. bagus. 5. Keren. Sudah mengerti, sudah paham ini Kak Yunus. Saya harus paham. Oke, kalau ini berapa? 3. 3. Betul. Betul. 3. Faisal berhitung, Jo. Ini berapa, Kak Faisal? Mana itu 5. Salah. Kak Yusran berapa? Saya. 2. Oke, betul. Keren. Bagus. Kak Maman? Tunggu, Aman, sabar Kak dulu, Maman? menyimak dulu. Ini berapa? Baru isinya Ini berapa? Isinya Mana? Apa lihat sampai jari? Ini. 3. Salah. Salah. 2. Berapa Kak Yunus? 2. 5. Oke, betul. Ini berapa Kak Faisal? Kak Maman berapa? Salah. Kak Maman berapa Kak Maman? Tunggu Kak Fasil. Saya ini Berapa? menyimak dulu. 3. Untuk sekarang saya serahkan dulu sama Kak Faisal dulu. Kak Yusran berapa? Bos suarakan sama Kak Faisal terus. Mana? Kak Yusran Cluenya berapa? apa Kak Fasil? Cluenya apa tadi? Masa lalu Nah, ada masa depan. Bukan masa depan lo. Masa lalu adalah masa sekarang. Oh, masa sekarang. Oh, masa Ini sekarang. berapa? Ini berapa? Kak Yusran berapa ini? Saya sudah tidak perhatikan lagi. 6. Salah. Saya tidak Berapa perhatikan. Kak Yunus? Kayaknya juga menurut saya 6 sih tadi. Salah. 5. Tadi 5. Sekarang Oh, iya. ini berapa? Tunggu dulu, dia ini loncat bagaimana? Sekarang ini berapa? Cari mengerti Kak Maman, cari mengerti. Ini berapa sekarang? 2. 5. Oke, bagus. Oh, kalau Kak sudah. Latif. Abdul Latif tadi Oke. bawa diam cari Google dia. Ini berapa? Ini berapa? Sementara Kak Fasil. 1. Sabar, Hah? saya menyimak dulu. Salah. Berapa ini? Tidak bayang-bayang. Oh, terlalu banyak ya jari. Ini Jo. Ini berapa? Kasih. Tadi berapa? 10. 2. Oh, 2. Ini berapa? Kak Maman?
Tika Faisal sudah kebaca di Iya, Google. dia yang ketangan di Oke. Kapasil. Yang belum mengerti, Tidak boleh keluar Zoom. nanti itu PR. Tidak boleh keluar Zoom. Tidak boleh keluar Zoom sampai malam. Tidak boleh malam minggu. Kemaman. Coba jalan dengan Ibu Cicin dia. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya ini hari lagi Jangan. sebentar pacas ini, sebentar menyimak. Oh, siap. Oke, silakan lanjut. Yang ada ice breaking, silakan. Silakan Kak Abdul Latif. Belum. Belum ada. Oke, saya ada lagi. Clue-nya ini, perhatikan pertanyaannya. Clue-nya perhatikan pertanyaannya. Jadi yang tadi yang belum mengerti jadi PR. Sekarang clue-nya perhatikan pertanyaannya. Dengar bunyinya ini. Dengar bunyinya, dengar. Clue-nya perhatikan pertanyaannya. Berapa? Salam. Oke, saya ulang. Clue-nya perhatikan pertanyaannya. Sekarang saya tepuk. Berapa? Oke, bagus. Kak Yusran harus mengerti. Mari. Oke, sekarang ini saya ulang. Berapa nyamuk yang ditepuk? Berapa nyamuk ditepuk? Perhatikan. Berapa nyamuk ditepuk? 1. Berapa Kak Yusran? 1. Berapa nyamuk ditepuk? 1. Salah. Jangan dia. Ini ulang, hitung DP apa namanya? Bunyinya, bunyi yang saya tepuk hitung. Berapa nyamuk ditepuk? 4. Berapa? 4. Salah. Tidak ada. Berapa? Kak Yusran? Nih. Mikrofon Kak Yusran. Sudah paham. Kak Yusran tadi sudah paham. Ulang. Berapa nyamuk ditepuk? 1. Salah. 3. Nyapa lo tuh, Apa sih ini lo obat lo nyamuk? Kalau tidak mau mati itu nyamuk tuh, cuma satu ini. Kak Yusran 3. Jawabannya 3. Oke, sekarang ini. Berapa bunyi tepukan? 2. Berapa bunyi tepukan? Berapa Kak Yusran? Berapa bunyi tepukan? Tidak. Suara Kak Yusran. Dapat dengar? Kak Yusran, dengar. Berapa bunyi tepukan? Oh. Iya. Ada nanti ya. 3
Tiga. 3, oke, betul. Siapa yang jawab tadi? Saya. Ayo semua. Baru kamu bukan sini itu dia Usulan yang jawab 3. Yang belum paham nanti cari paham sendiri. Siapa yang ada ice breaking lagi? Oke, sekarang ice breakingnya begini. Lihat instruksinya. Ice breakingnya, instruksinya panjang pendek. Kemudian gerakannya kalau panjang, panjang, kalau pendek, pendek. Oh, kembalikan. Tidak, bikin dulu yang sesuai. Bikin dulu yang sesuai. Panjang, pendek, panjang, pendek. Sama-sama buka kamera. Oh, Oke. Saya yang bersuara, kakak-kakak mengikuti gerakannya. Oke? Panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek. Oke, sekarang sama-sama suara dengan gerakan. Panjang, pendek, 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 panjang. Sekarang saya yang gerakannya, kakak-kakak yang instruksikan suara. Oke, ini. Panjang, 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 pendek, panjang, pendek. Oke, sekarang instruksinya panjang, kemudian gerakannya pendek. Misalnya ini panjang berarti pendek gerakannya. Oke? Kalau instruksinya pendek, gerakannya berarti panjang. siap. Oke? Coba. Panjang. Oke, konsentrasi. Panjang, panjang. pendek itu. Kalau panjang kan pendek kapasitasnya toh. Panjang, Panjang, panjang. Oh, Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, 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 panjang. Coba Kak Yusran dulu. Kak Maman, silakan. Silakan dulu. Kamaman. Baik. Oh, saya dulu saya serahkan dulu sama Kak Faisal dulu, baru saya. ini Kak bapak Faisal, yang silakan. bapak yang dia ada suruh, bapak nggak suruh orang. Bagaimana bapak? Oke, terima kasih. Oke. Marah-marah. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari Oke. kebalikan ya. Ya. Oke. Panjang, panjang, pendek, panjang, pendek. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai. Cuma Oke, terima kasih. Ya, berikan aplaus. Terima kasih kakak-kakak. Jadi itu ice breaking supaya dalam 1 jam ke depan 1 JP kita tetap semangat ya. Kita tetap semangat berdiskusi. Oke, saya lanjut. Saya terakhir Kak Faisal lah. Baik, kasih apa dulu? 1 kali Pak Faisal. Apa lu? Pelunya mau kasih Kak Faisal ini. Bapak ini. Apa ini? Klunya korupsi. Kita lanjut di sini kakak-kakak. Lanjut. Refleksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2. Kita refleksi, kita review kembali ya. Di materi modul 1
paket modul 1 di 1.1 itu kira-kira apa kakak masih ingat judul judul materi di paket modul 1.1 apa? Ada yang ingat? Ini apa dulu? Jadi di apa namanya? Di paket modul 1.1 refleksi paradigma PJOK ya. Ya, siap. Dan ke 1.2 itu ada asset based thinking. Kemudian di 1.3 ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, 1.4 ada apa? Kakak di Isu-isu. 1.4? Isu-isu sosial. Isu sosial. Ya, isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Di 1.5 ada Pengembangan PJOK. kurikulum. ya tentang kurikulum. Di 1.6 ada Pengembangan perencanaan pembelajaran. perencanaan dengan Blackboard Selesai. design. Di paket modul 2.1 tentang Keterampilan mengajar. keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Kemudian di 2.2 ada Tetap muka. gaya mengajar. Di 2.3 itu ada model pendidikan gerak. Kemarin sudah kita sama-sama bahas di tatap muka ya. Kemudian ada 2.4 tentang apa? Oke, Kak Yunus. Di 2.5 tentang model pendidikan kebugaran. Ya, kemudian tadi 2.4 ya. Kemudian di 2.5 ada yang terakhir yang kita praktekkan. SEM. Ya, SEM atau Sport Education Model. Dan di 2.6 tentang asesmen otentik yang kemarin sudah sama-sama kita bahas, yang baru-baru. Yang baru kita pelajari ya bersama tadi malam. Jadi kita koneksikan semua dan ini kita tuangkan dalam aksi nyata. Jadi dalam aksi nyata itu semua modul itu akan dituangkan dalam aksi nyata melalui pembelajaran PJOK yang dilaksanakan di sekolah. Nah ini pertanyaannya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan kakak-kakak yang bisa mereview kembali. Ini mereview kembali, mengingat kembali. Bisa memberikan pendapat terkait dengan ini. Dan ini di awal luring ya sudah pernah kita bahas terkait dengan analisis pembelajaran, analisis umpan balik, dan analisis waktu belajar yang efektif. Ini apakah keterampilan mengajar tersebut bisa mendukung kakak-kakak dalam mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, silakan mengingat kembali atau kita refresh kembali ya, sehingga nanti punya gambaran terkait pembelajaran yang kita akan lakukan di aksi nyata. Oke, silakan kakak-kakak ada yang bisa kembali terkait dengan pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Dan kemarin kita sudah sama-sama bahas sudah kita diskusikan di luring atau tatap muka kemarin. Silakan Kak langsung resen. Ini mungkin bagiannya Kak Yusran, Kak Ibrahim. Masih ingat? Kita mereview kembali
sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini kita sudah bahas baik di tatap maya maupun di tatap muka kemarin. Ayo silakan kakak. Masih mau ingat dulu Kak Fasil. Dan apakah pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK itu PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo kakak-kakak yang masih ingat, coba diingat kembali. Kita merefresh kembali long time memorizing, mengingat sepanjang waktu ya. Kak Maman, Kak Yunus, Kak Abdul Latif, Kak Faisal, Kak Ibrahim. Ayo. Kemarin di tatap maya di pertemuan pertama kan ada pembukaan. Kemudian di pertemuan kedua itu kita apa? Coba ingat-ingat. Di materi pertama. Kak Ibrahim, monitor tentang apa Kak Yusran? Saya kasih ingat sedikit. Kita kemarin di tatap muka itu menganalisis video ya. Sudah? Kak Yusran sudah ingat? Tentang pembelajaran yang efektif, pembelajaran PJOK, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Terkait dengan waktu pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Mungkin bisa kakak bisa mereview kembali, mengingat kembali terkait dengan pertanyaan ini, sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan Kak Yusran. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ya. Kalau mohon maaf ini Kak Fasil kalau ada Ya, enggak kurang-kurang. apa-apa. Jadi Kita sama-sama belajar, sama-sama mengingat kembali. sesuai dengan yang Kak Fasil sampaikan tadi, jadi pada kesempatan luring kemarin ada menganalisis video yaitu tentang efektif pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Jadi dalam proses pembelajaran itu pembelajaran yang dikatakan efektif kita melibatkan peserta didik secara utuh. Kemudian siswa tidak menunggu atau siswa semua beraktivitas. Jadi tidak ada istilah antrian dalam pembelajaran. Jadi semua harus melakukan gerakan. Kalau kita misalnya praktek passing bawah, berusaha semua peserta didik melakukan gerakan yang sama tanpa ada yang menunggu. Jadi waktu yang kita mengefektifkan waktu begitu. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang. Kemudian juga peserta didik semua berpartisipasi begitu Kak Fasil. Saya juga masih Ya, melihat-lihat modul kembali ini Kak Fasil. Terima kasih. iya. Terima kasih Kak Yusran. Terima kasih. Betul ya Kak Yusran. Di sini kita mengingat kembali, mereview kembali terkait apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa
terkait dengan pertanyaan ini, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tentunya kemarin di tatap muka kita sama-sama sudah menganalisis video, ya, bahwa di dalam video itu sudah disediakan LK atau lembar kerja yang bentuknya menjadi grafik, ya, dan ada LK yang satunya lagi itu ada tulisan K itu apa, kemudian T itu apa. Nah, sehingganya kita di situ dapat mengetahui, kita melihat video kita sendiri, kita dapat mengetahui bahwa apakah kita banyak waktu tunggu, T itu berapa menit, yang KT tunggu itu berapa menit. Kemudian pemberian umpan balik, apakah ada? Di situ kita sudah menganalisis video. Kalau memang ada berapa kali kita tuangkan atau kita tulis di LK yang sudah disediakan. Itu. Terima kasih Kak Yusran. Jadi itu, ya, kita mengingat kembali bahwa pembelajarannya efektif. Kita mengefektifkan waktu, tidak banyak menunggu, seperti yang Kak Yusran sudah katakan tadi, bahwa kalau bola hanya satu, strategi apa yang kita akan gunakan sehingga peserta didik terlibat semua dan tidak menunggu. Itu. Terima kasih Kak Yusran. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang kedua, ya, sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan kakak-kakak terkait dengan hal ini. Mungkin kakak-kakak bisa mereview kembali atau mengingat kembali terkait dengan pemahaman strategi mengajar. Kemarin juga sudah kita praktikkan ini di lapangan. Strategi mengajar, kita kemarin sudah mempraktikkan, ya, gaya-gaya mengajar. Ada 14 gaya kalau tidak salah Kak Yusran. Dan kita sudah memilih dan sudah dipraktekkan. Ini tentunya gaya mengajar ini bisa berubah-ubah, ya, tergantung pada situasi dan kondisi pada saat itu. Ayo silakan kakak-kakak yang kameranya mati, silakan diaktifkan dulu, kemudian kita sama-sama mereview kembali, mengingat kembali. Ini ada beberapa pertanyaan, ya, masih ada beberapa pertanyaan. Kemudian setelah ini kita akan membahas tentang persiapan aksi nyata yang kakak-kakak akan buat di sekolah. Kak Ibrahim, Kak Ramang mungkin. Kak Alfian nggak ada, ya? Kak Rizky tadi sudah masuk, saya sudah terima monitor Kak Rizky. Iya. Alpian baru mau masuk. Saya baterai so low. Izin dulu Kak Fasil, mau baca charge. Ya. Silakan kakak-kakak. Kak Rizky, Kak Maman, Kak Abdul Latif, Kak Faisal, Kak Ibrahim. Silakan kita sama-sama mengingat kembali, ya. Mengingat kembali, ini kemarin sudah kita praktekkan. Jadi saya akan menggali kembali apakah kakak-kakak masih mengingat tentang sejauh apa pemahaman terkait dengan strategi mengajar, kemudian apakah pemahaman terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma
terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak Yusran, ini masih ingat ini? Kak Yunus? Terkait dengan pertanyaan ini, Kak Yusran, kita mengingat kembali ya. Saya mengajak kakak-kakak untuk menggali kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita laksanakan pada tatap muka kemarin. Sejauh apa pemahaman terkait dengan strategi mengajar? Ada yang namanya gaya mengajar, Kak Yusran. Kemarin kalau ya silakan Kak Ramang. Baik, terima kasih Kak Fasil. Izin teman-teman, ini pertanyaannya sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar. Dari pengalaman kemarin waktu tatap muka, memang saya perhatikan, mohon maaf ya, saya perhatikan itu masih banyak itu guru yang masih aktif ketimbang siswa, sehingganya terkait dengan berpusat pada peserta didik itu memang kurang saya perhatikan. Jadi barangkali saya juga mengajar seperti itu. Mungkin cuma itu Kak Pasir, terima kasih. Terima kasih ya Kak Ramang. Jadi menurut Kak Ramang senior kita ini bahwa masih, dan rata-rata kita semua begitu, saya juga seperti itu, masih menggunakan strategi ataupun gaya komando yang masih banyak guru yang menjelaskan ya ketimbang peserta didik. Jadi marilah kita sama-sama mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan bersama, kita implementasikan di sekolah. Nanti kita cari strategi apa, strategi yang menarik kita akan pakai pada saat pembelajaran PJOK. Tentunya strategi-strategi yang menarik sehingga peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran yang kita terapkan. Jadi di kemarin kita apa namanya, saya mengingat kembali bahwa kemarin saya sudah suruh pilih, kalau tidak salah itu ada 4 gaya, ada 14 ya, 14 gaya mengajar, dan masing-masing sudah mengambil peran dan sudah mempraktekkan. Jadi yang kita sudah dapatkan kemarin di pendidikan gerak itu nanti bisa kita praktekkan, kita implementasikan di sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo silakan kakak-kakak kita review kembali, kita mengingat kembali agar supaya kita bisa mengimplementasikan bersama di sekolah. Kak Yusran masih ingat ini? Sejauh apa pemahaman kita atau kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak ini? Kemarin juga kita sudah bahas baik di dalam kelas maupun kita praktikkan juga di lapangan. Saya ingatkan ya, kita kemarin itu ada di slide itu saya tampilkan pohon yang menjadi akarnya, ibarat akarnya itu sebagai pondasinya dan batang ranting itu sebagai apa namanya, cabang-cabangnya, cabang daripada pendidikan gerak. Kalau diibaratkan di pohon, kalau akarnya itu sebagai pendidikan gerak. Nah, di ranting-rantingnya itu ada apa-apa.
Ada kegiatan apa? Ada tari, kemudian ada kegiatan permainan, itu diranting-ranting. Masih ingat Kak Yusran? Terkait dengan konsep itu, Kak Yusran? Yang lain masih ingat? Ayo dibantu sama-sama kita mengingatkan kembali ya supaya kita tidak lupa. Ini kita sudah bahas di ruangan, kemudian habis di ruangan kita ke lapangan, kita praktekkan. Kakak-kakak mengambil model pendidikan gerak seperti apa, kemudian dimainkan di lapangan. Ya, silakan Kak Ramang. Semacam konsep tubuh, Oh, konsep barangkali- ruang, konsep usaha, serta konsep keterhubungan. Ya, itu tentang konsep gerak ya, Kak Yusran. Ya, silakan Iya. Kak Ramang, silakan. Ya, baik, izin Kak Fasil, teman-teman. Ini menurut pemahaman saya terkait dengan pendidikan gerak, ini berfokus pada keterampilan fisik dan motorik siswa melalui aktivitas fisik. Ini digunakan sebagai alat untuk belajar atau berinteraksi pada saat siswa tersebut bergerak. Barangkali cuma itu menurut saya, Kak Fasil. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ya. Kak Ramang. Kak Yusran juga sudah mengingatkan bahwa terdapat konsep tubuh, dan konsep tubuh ini kira-kira dan kemarin juga sudah dikasih lihat gambar yang merupakan konsep tubuh, kemudian konsep ruang, kemudian ada konsep waktu, konsep apa lagi? Ada apa-apa itu Kak Yusran? Konsep ruang, konsep upaya dengan keterhubungan. Konsep tubuh, konsep Usaha. keterhubungan, kemudian konsep usaha, konsep ruang. Ada berapa itu? Ada 5 ya? Atau 4? 4. Ya. Dan terkait dengan ini, kakak-kakak, ini kita sama-sama sudah praktekkan kemarin di tatap muka ya, terkait dengan pendidikan gerak ini. Tinggal strategi kita bagaimana mengambil permainan apa, kemudian kita tuangkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi kita sama-sama implementasikan. Jadi ini sekedar mengingat saja. Kita lanjut. Nah, ini lagi ada pertanyaan, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Kalau tadi pendidikan gerak, kalau sekarang pendidikan kebugaran. Ini semua sudah kita laksanakan, hanya saja saya menggali kembali, mengingatkan kembali terkait dengan pemahaman kakak-kakak yang kakak-kakak sudah dapatkan di tatap muka kemarin. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran adalah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini masih ingat? Ini kita bahas di ruangan, kemudian kita praktekkan di luar. Ini kalau tidak salah ada 2 kali kita praktekkan. Ya, nanti diingat-ingat kembali ya ke kakak. Ini kita kemarin sudah sama-sama praktekkan di lapangan pendidikan kebugaran ini untuk mengukur kebugaran peserta didik. Kira-kira model apa yang kita ambil dan permainan apa yang kita ambil. Ya, setelah itu ini kita sudah mainkan ya, kita sama-sama sudah perankan di lapangan. Setelah itu kita mengukur denyut nadi yang kita isi di lembar kerja yang sudah disediakan. Seperti itu. Jadi
saya kakak-kakak mengingatkan atau mereview kembali ya, supaya kita sama-sama bisa implementasikan di sekolah. Jadi ada 3 model pendidikan, maksudnya ada 3 model pembelajaran yang khusus untuk olahraga ya, yang lebih spesifik. Ada model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, dan sport education model. Jadi ada 3 itu yang lebih spesifik ke olahraga. Ini lagi Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, ayo silakan Kak Yusran. Kak Ibrahim, Kak Ramang mungkin ini kemarin sudah dipraktekkan juga, ada yang SEM sederhana, kemudian yang SEM murni seperti apa? Apakah kakak-kakak akan merencanakan mengimplementasikan ini di sekolah? Kak Maman monitor, Kak Maman. Kak Abdul Latif monitor. Coba hilang dorang ini. Kak Faisal. Ada monitor, menyimak. Faisal. Barangkali Kak Alfian mohon izin Kak Faisal, Kak Alfian mau masuk itu cuma belum diterima. Oh, sorry. Ya, maaf Kak. Admin. Kalau SEM ini Selamat bergabung Kak Alfian. Kak Alfian monitor. Ya, Kak Abdul Latif mungkin bisa kita mengingat kembali ya, sama-sama kita mengingat kembali supaya kita tidak lupa apa yang sudah kita dapatkan dan kita akan implementasikan di sekolah. Kak Ibrahim mungkin masih ada apa ya, ada acara ya? Kak Ibrahim ini kayaknya HP-nya mikrofon tidak bisa, jadi tidak ini. Tidak bisa berpartisipasi, cuma mengikuti saja. Kalau SEM Kak Alfian ini monitor, Kak Alfian. bagus. Kak Abdul Latif mungkin bisa mereview kembali terkait dengan pertanyaan ini, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model, kemudian apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Resen Kak. Izin Kak Fasil. Sedikit Ya, saja. silakan Kak Abdul Latif. Ya, mungkin dari saya untuk SEM ini sama-sama sudah kita laksanakan kemarin, ada yang SEM sederhana yang pesertanya kita kelas 6 dan ada SEM apa ya yang gabungan itu. SEM murni gabungan. Jadi apakah pemahaman saya terhadap SEM sudah mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik? Karena belum diterapkan, ya harapannya ke depan bisa mendukung agar kita sebagai pengajar bisa berpusat pada peserta didik. Mungkin itu dari saya Kak Fasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Abdul Latif. Mungkin karena belum menerapkan implementasikan di sekolah sehingga merasa dan ini merupakan tantangan kita. Dan ini bagus diterapkan ke kakak. Ini saya sudah coba dalam pembelajaran sesuai dengan program yang efektif, sesuai dengan itu kita ambil saja SEM sederhana ya, jangan pakai SEM murni. Kalau sudah SEM murni itu nantinya
kelas lain itu bisa terganggu. Kak Yusran, ada Kak Yusran? Sejauh apa pemahaman Kak Yusran terkait dengan sport education model ini? Kalau saya ini SEM ini sebenarnya kalau untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini salah satu bentuk pembelajaran yang sangat berpusat pada peserta didik karena kita sebagai guru hanya berpartisipasi sebagai fasilitator saja dan semua yang beraktivitas yang menjelaskan dan mengambil keputusan itu peserta didik sendiri yang mengambil begitu. Jadi kita sebagai guru selain dimudahkan dalam mengajar, tetapi kita juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik karena mereka terlibat langsung dalam sebuah proses pembelajaran begitu, Kak Pasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yusran. Jadi ini sudah berpusat, kalau mau ditanyakan kalau berpusat pada peserta didik ataupun tidak, ini ya berpusat pada peserta didik. Dan seperti yang Kak Yusran bilang tadi bahwa membantu guru apa namanya, kita sebagai guru tinggal menjadi fasilitator, menjadi pengamat ya, menjadi pengamat. Jadi siswa-siswa yang berperan aktif di dalam kegiatan belajar. Nanti di 3 model ini nanti disesuaikan dengan materi juga. Jangan apa namanya, senam lantai kalau dipakai SEM ini aduh bahaya, bisa fatal. Nah, jadi yang tiga model pembelajaran ini nanti disesuaikan dengan materi, dan ketiga-tiga ini berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik semua. Kebugaran pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan sport edukasi model ini berdiferensiasi. Iya. Cuma kita kendalanya kemarin Kak Pasil singkat, pertemuannya singkat sekali. Ya, itu singkat, kemudian peserta dalam satu kelas itu saya kira tidak efektif ya, tidak cukup, sehingga kita hanya memakai SEM sederhana saja. Dan saya mengingatkan kembali ya, kalau di SEM sederhana yang kita terapkan itu, yang kita sama-sama praktekkan itu, saya lihat di situ tidak ada papan skor. Harusnya ada papan skor, ada yang menduduki di papan skor itu. Jadi kalau membuat di sekolah, ada salah satu siswa yang duduk di papan skor, jadi tugasnya mengisi papan skor. Kalau di SEM sederhana itu bisa dipakai, bisa diterapkan. Kemudian ada wasitnya. Kemudian kalau di SEM sederhana itu tidak perlu pakai panitia ya, tidak perlu. Dan bisa memakai model pendidikan gerak atau kebugaran dengan memodifikasi permainan. Kemarin sudah kita modifikasi permainan, ada permainan apa namanya, poltak dan botak ya, bola tangan. Ini saya kira kalau perempuan ini mereka kurang berminat terhadap permainan sepak bola ini. Jadi kita modifikasi dengan itu yang kita sudah laksanakan pada SEM murni kemarin, yang 3 kelas digabung itu. Jadi bisa menggunakan tangan. Itu akan seru jadinya jika kita apa namanya, kita implementasikan di sekolah. Nanti saya juga ini mau coba ini, saya belum coba ini bola tangan untuk perempuan. Dan di sini melibatkan apa namanya, semua ya, isu sosial itu. Jadi isu sosial terlibat semua di sini, di sport education model ini. Tidak memandang eksklusivitas. Nah, ini diperhatikan dalam pembelajaran, eksklusivitas, kemudian apa namanya, inklusi, kemudian kesetaraan gender ataupun adil gender, itu lebih diperhatikan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kalau yang inklusi
Itu kita tetap libatkan, tapi jangan di di permainan. Kita bisa taruh di papan skor seperti itu. Kita bisa jadi taruh di sporter itu mungkin kalau yang inklusi. Dan yang apa di pembelajaran lebih guru itu harus memperhatikan yang eksklusivitas, yang itu yang apa namanya sukanya membuli-buli itu. Jadi guru harus harus perhatikan di situ. Nah, ini lagi ada pertanyaan ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini yang tadi. Kemudian ini yang ini asesmen otentik. Kira-kira sejauh apa pemahaman terkait dengan asesmen otentik? Dan tentunya di apa namanya di model pendidikan sport education model ini berkaitan dengan ini asesmen otentik ini. Makanya ini berdampingan. Kayu Seran? Ya, Kalpian? jadi kalau Kalpian ini lagi ada bawa video Ukin ke Pasil. Jadi Tapi ada mungkin masukin cuma ya? masih belum bergabung. Iya, iya. Oh ya. Oh ya. So selesai juga cuma masih ada bawa kesehatan. Ya. Silakan Kak Jadi Kayu jadi Seran kalau ini. kalau terkait dengan asesmen otentik ini, memang kalau istilahnya asesmen autentik ini saya baru dengar. Tapi kalau untuk penerapannya ini, kalau untuk penerapannya kita sudah menerapkan dari sebelum-sebelumnya juga kita sudah terapkan. Karena ini asesmen autentik ini menilai secara keseluruhan, bisa melibatkan siswa sebagai penilaian diri, kemudian antar teman, kemudian juga penilaian guru. Digunakan untuk misalnya mempermudah kita dalam mengetahui kemampuan kemampuan pengetahuan siswa dengan prakteknya, begitu. Apakah siswa ini sudah menguaskan, kita sudah jelaskan. Biasanya anak-anak itu tahu, gerakannya, tapi DP cara merangkainya itu kalau kita suruh jelaskan, coba jelaskan cara menendang, gitu. Peserta didik itu biasanya tidak tahu, ataupun kalau ada peserta didik yang memang bisanya di bidang pengetahuan begitu, kalau mereka sudah tahu pengertiannya, tapi pada saat praktek mereka tidak bisa mempraktekkan. Nah, ini gunanya kita melakukan asesmen autentik. Jadi kita bisa menyelaraskan antara pengetahuan siswa serta dengan pemahaman keterampilannya begitu. Terima kasih Kak Pas. Ya, terima kasih Kak Yusran. Jadi asesmen otentik ini memudahkan kita dalam pembelajaran ya, memudahkan kita. Jadi di dalam ini sebenarnya sudah di dalam asesmen atau rubrik asesmen otentik ini sudah ada petunjuknya di dalam, sudah ada level-levelnya. Ada level 1, kemudian level 2 apa, level 3 apa. Kemudian di situ kita masukkan juga di situ apa namanya indikator-indikatornya. Indikator yang dinilai. Nanti sebentar saya akan tampilkan tabelnya ya, tabel ada rubrik asesmen otentik. Jadi ini asesmen otentik ini memudahkan kita dalam proses pembelajaran atau proses asesmen atau menilai peserta didik. Ada yang lain mungkin? Ya, di dalam rubrik asesmen otentik ini kita harus memasukkan apa namanya komponen-komponen ya, komponen yang akan dinilai. Misalnya menendang bola dengan kaki bagian dalam, kemudian melakukan passing, menendang kaki bagian luar. Ini komponen-komponen yang
harus kita masukkan disesuaikan dengan materi yang berjalan, sehingga ketika ada yang membaca, si pembaca ini tahu apa yang dimaksud dari asesmen ini. Kakak-kakak nanti aksi nyata akan menggunakan asesmen ini. Di aksi nyata nanti kakak-kakak akan menggunakan asesmen otentik ini. Jadi sudah ada petunjuk di dalam itu. Kak Yusran, saya lihat sudah mengunggah, saya sudah lihat ada level-levelnya itu. Nanti dimasukkan di situ Kak Yusran. Indikator apa namanya? Komponen-komponen yang akan dinilai di situ Kak Yusran nanti dimasukkan. Komponen-komponen yang akan dinilai. Nanti pada saat apa namanya? Di tujuan Di bawah di tabel, masukkan dalam tabel. Nanti ada contoh sebentar saya akan tampilkan di setelah ini. siap. Jadi di apa namanya, di aksi nyata, pada saat aksi nyata itu kakak-kakak menggunakan rubrik asesmen otentik. Tujuan pembelajarannya sudah ada di atas, kemudian ada indikatornya, kemudian kelas berapa yang akan observasi ataupun dinilai itu dimasukkan di situ. Dan saya lihat di apa namanya, di tugas yang diupload kakak-kakak ada yang sebagian orang yang tidak mencantumkan kelas di situ, kelas berapa. Jadi itu tinggal kita menggunakan centang bisa Kak Yusran, kan sudah ada petunjuknya di tabel itu. Apakah masuk di level apa, yang mana dia ini kita centang. Nanti itu bisa dipakai Kak Yusran. Komponen-komponennya nanti. Kak Fasil, kalau saya lihat di tabel itu di tabel penilaian guru yang tadi malam ya, kemarin malam kita praktekkan itu, kita buat masih, kalau untuk membuat keterangannya itu masih ribet. Ribet ya, disesuaikan Kak Yusran, sesuaikan dengan kebutuhan. Itu hanya sebagai contoh itu. Nanti bisa menggunakan checklist saja Kak Fasil, kita keterangannya kemudian bisa menggunakan checklist, cuman di ketentuan level itu ditaruh di level 1 itu dia sudah memenuhi atau apa, sudah berkembang atau mulai berkembang di level 1, kemudian di level 2 itu sudah berkembang, kemudian level 3 itu mulai berkembang, yang di level 4 itu mungkin taruh sangat berkembang, mungkin bisa ditaruh seperti itu. Kita tinggal mencentang masuk pada level mana dia ini, dan komponen-komponennya nanti masukkan di dalam tabel Kak Yusran. Yang lain juga nanti ada contohnya, sebentar saya tampilkan. Oke, kita lanjut ya terkait tabel begitu kita gunakan untuk hanya untuk penilaian antar siswa. Bisa, iya, pakai peer assessment. Siap Kak Fasil. Atau juga bisa apa namanya? Terima kasih Kak Yusran sudah mengingatkan di spot education model atau di yang 3 model pembelajaran ini bisa menggunakan yang 3 jenis asesmen itu. Apa namanya? Asesmen penilaian diri, kemudian peer assessment atau asesmen antar teman, kemudian observasi guru, penilaian guru terhadap siswa. Dari ketiga ini bisa dipilih salah satu Kak Yusran. Mau ambil yang mana yang lebih bagus? Mau ambil yang mana? Kalau di penilaian diri nanti siswa-siswa itu diberikan LK bentuk rubrik penilaian. Jadi mereka akan menilai diri sendiri. Kemudian kita sebagai fasilitator memegang juga. Kita mengisi. Di samping mereka mengisi, kita juga mengisi. Nanti sebentar evaluasi, kita cocokkan. Nanti kita cocokkan, kalau nantinya kita akan ketahui apa namanya, kita akan ketahui di sini mana siswa yang jujur atau tidak. Misalnya siswa yang centang angka 4, checklist 4 semua nih ya. Angka 2. Kemampuannya 2. Ya, jadi kalau menggunakan self assessment atau penilaian diri sendiri itu di peserta didik memegang 1 rubrik penilaian,
Kemudian kita guru juga memegang supaya kita di akhir dievaluasi kita akan cocokkan kalau sama atau tidak. Iya. Jadi ketahuan kalau siswa ini akan tidak jujur seperti itu. Jadi bagus di 3 jenis asesmen ini bisa dipilih mana yang cocok dipakai dalam nanti disesuaikan dengan kebutuhan mengajarnya. Kita lanjut. Nah ini keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini merupakan tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Sekali lagi, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Kita masuk pada penjelasan tugas aksi nyata. Ini kita sudah masuk pada persiapan ya. Jadi setelah ini kakak-kakak akan membuat aksi nyata dari kakak-kakak terserah mau ambil yang mana, apakah SEM, kemudian apakah pendidikan kebugaran, kemudian apakah pendidikan gerak. Pada intinya disesuaikan dengan jenjang pendidikan kakak-kakak. Kalau SMP cocoknya menggunakan apa, SD cocoknya menggunakan model apa, kemudian SMP cocoknya menggunakan model apa. Masih kedengaran suara saya, kakak-kakak? Ada Kak. Kak Yusran bisa dinyalakan kameranya. Ini kalau mati semua, saya rasa saya sendiri ini yang bicara ini. Siap. Ya, kakak-kakak yang lain juga bisa dinyalakan kameranya. Ini sepertinya hanya saya merasa hanya saya seperti orang apa ya? Bercerita sendiri. Iya, Kak siapa lagi ini? Kak Abdul Latif, Kak Yunus. Ya, kita lanjut di slide selanjutnya. Ini bagian A, pengantar tugas. Ini nanti kakak-kakak tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan. Ini masuk pada persiapan pelaksanaan aksi nyata kakak-kakak. Nanti hasil aksi nyatanya kakak-kakak akan upload atau unggah di LMS. Dan yang menjadi penilai itu bukan hanya saya. Saya juga menilai sebagai fasilitator dan dari BGP, dari pusat juga menilai. Ini Bentuknya aksi nyata ini bagaimana Kak Fasil? Ya, nanti sebentar kita bahas lebih Siap. detail. Saya ini Ini bingung. saya akan bacakan dulu. Ini bagian A, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah ini, jadi kakak-kakak akan membuat aksi nyata video. Sebentar kita akan bahas lagi. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah ini, jadi ini pengantar tugas ya, pengantar tugas persiapannya kakak-kakak membuat modul ajar Big Word Design ya, RPP Big Word Design, mengambil model pembelajaran apa, jadi nanti disesuaikan dengan materi. Kemudian pada akhir pembelajaran itu harus ada refleksi, bisa menggunakan refleksi yang kemarin sama-sama kita sudah bahas terkait dengan refleksi what, kemudian so what, kemudian know what, itu nanti bisa dipakai atau dihubungkan.
Lanjut, ini pengantar tugas juga, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik program PKG PJOK. Ini keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, di bagian A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah ini. Nanti di poin ini nilainya ya, nilainya akan tinggi ya. Ini sekitaran 25% dan nanti kakak-kakak akan menggunakan asesmen otentik dan backward design. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kakak-kakak tolong perhatikan ya. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan asesmen otentik dan backward design. Ini untuk persiapan aksi nyata. Jadi rubriknya nanti kakak-kakak yang akan buat sendiri, apakah menggunakan self assessment, per assessment atau observasi guru. Jadi dari 3 jenis assessment ini kakak-kakak memilih salah satu. Salah satu, ada yang self assessment atau penilaian diri, kemudian ada peer assessment atau antar teman ya, penilaian antar teman. Penilaian oleh guru atau observasi guru. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi tolong diperhatikan ya. Kemudian rekaman video ini berisi 1 kegiatan pembelajaran awal ya. Di kegiatan pendahuluan, jadi ada pendahuluan ya. Kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit ya, tanpa diedit kakak. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, ini masuk pada penutup ya, refleksi pasca pembelajaran, dan 5 testimoni peserta didik. Jadi ini, tolong diperhatikan yang ini, rekaman video ini. Berisi pendahuluan, ini kegiatan pembelajaran awal berarti dia masuk pada pendahuluan. Kemudian kegiatan pembelajaran inti ini tanpa diedit, kegiatan inti 30 menit ya, 30 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran refleksi itu masuk pada penutup, testimoni juga masuk pada penutup. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan video yang diunggah. Nanti kakak-kakak akan mengunggah, akan mengupload modul ajar ya, modul ajar dengan video aksi nyatanya. Di sini kakak-kakak dari 3 model pembelajaran ini bisa dipilih salah satunya, bisa mengambil model pendidikan gerak, kemudian bisa mengambil model pendidikan kebugaran, bisa mengambil model SEM. Jadi nanti disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, cocoknya menggunakan model apa dari ketiga ini. Oke kakak-kakak paham ya, nanti sebentar di akhir sesi ada tanya jawab. Nanti akan berkembang pada akhir slide ini, kalau kakak-kakak ada yang mau bertanya. Bagian B, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan. 1 mode jadi ini merupakan mode penugasan mandiri ya, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, kemudian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar.
Ini yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi ya, untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini hanya sebagai simulasi. Kakak bisa merancang satu modul yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, yang pertama dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang deskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Ini jadi kakak-kakak akan membuat modul ajar ya, modul ajar backward design, dan mungkin bisa mengupload kembali modul ajar yang sudah kakak-kakak unggah sebelumnya, yang sudah kakak-kakak buat, nanti akan diunggah bersama dengan video aksi nyatanya. Kemudian yang bagian B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam ya, melalui pembelajaran diferensiasi dengan pertimbangan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini semua ini tadi saya sudah sentil juga, semua ini akan muncul pada kegiatan inti pembelajaran. Jadi guru harus memperhatikan isu-isu sosial, ya, ada eksklusivitas, kemudian ada inklusi, kemudian ada adil gender ya. Ini kita sebagai guru harus memperhatikan ini dalam proses pembelajaran. Kemudian ada asset based thinking, nanti di dalam proses di bagian inti itu akan kelihatan semua. Nah, asset based thinking, jadi kita bagaimana memanfaatkan aset atau alat kebutuhan yang ada seadanya di sekolah. Ini memperhatikan ABT-nya. Sehingga pembelajaran menjadi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kakak yang mau bertanya nanti simpan dulu ya, nanti di akhir sesi bertanya. Bagian D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Nah, ini yang saya bilang tadi, kakak-kakak memilih salah satu. Jadi tidak harus same, tidak harus sport education model. Memilih salah satu. Kalau yang di SD cocoknya menggunakan apa? Bisa kalau di SD menggunakan SEM bisa, tapi jangan ambil di kelas bawah, ambil di kelas atas. Ini, perhatikan ya kakak-kakak. Nanti kalau kakak-kakak mau buat aksi nyata ini, saya sarankan yang belum buat apa namanya UKIN ya, video UKIN, ini bisa satu kali Kak. Tolong perhatikan kakak-kakak. Yang belum membuat video mungkin bisa diambil satu kali pada saat pembuatan aksi nyata ini, Kak Yusran. Kak Yusran? Hadir. Masih semangat jadi? Ya? Kakak masih semangat? Semangat. Masih semangat. Kalau tatap muka ini pasti lebih semangat Tor. Tinggal berapa kali ini? Tinggal berapa kali orang yang tatap maya ini selesai. Ya. Jadi bisa dimanfaatkan yang belum ambil video UKIN. Ini nanti bisa dimanfaatkan pada saat pengambilan video aksi nyata. Nanti ambil satu kali saja Kak Yusran atau Kak Maman atau yang lain. Kemudian bagian E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan modul
model dan materi yang dipilih. Jadi ini materi yang dipilih nanti disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih, kemudian asesmen otentik. Nanti asesmen otentiknya dipakai ya. Jadi menggunakan asesmen otentik dan whiteboard design kakak-kakak dalam pengambilan video aksi nyata ini. Kemudian yang ketiga, unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau membuat rencana asesmen otentik. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS. Sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi sebelum waktu atau due date yang ditetapkan, kakak-kakak sudah memperhatikan itu, sudah mulai mengunggah. Kemudian A ini bagian C, aspek penilaian. Ini ada mengembangkan bagian A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ini interaksi adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, ini masuk pada refleksi atau umpan balik. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Satu, pembukaan proses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Ini mengembangkan konten atau umpan balik waktu belajar akademis. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran ini bisa mengambil gaya belajar apa tuh. Ini kemarin juga sudah kita sama-sama ambil dapat bagian masing-masing. Kemudian kita implementasikan di lapangan. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ambil gaya belajar apa. Kemudian yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah ini penerapan pembelajaran berbasis model. Model apa yang diambil dari ketiga model. Kemudian 7, penutupan proses belajar. Ini aspek-aspek yang dituangkan dalam video aksi nyata yang kakak-kakak akan buat nanti. Yang bagian C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini satu, merancang asesmen otentik, merancang asesmen otentik. Jadi ini ada 3 aspek ya. 3 aspek yang kakak-kakak akan tuangkan dalam persiapan aksi nyata. Bagian D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Masih semangat? Masih semangat. Ya, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi. Tika Padli ada minta masuk kayaknya. Oh iya, maaf. Saya fokus di sudah. Nah ini, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yang saya sudah ingatkan tadi, yaitu what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama ini adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Jadi kakak-kakak tolong perhatikan ini, karena ini langkah-langkah pembuatan aksi nyata. Kemudian yang kedua, tahap
SOWAT ya, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pembelajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan tentang NOWAT terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, keseluruhan terhadap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan. Ada isu-isu ketidakadilan sosial, kemudian yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nanti kita sebagai guru harus memperhatikan ini, isu-isu sosial ya, ada isu sosial eksklusivitas, kemudian inklusi dan adil gender. Kemudian adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi jangan hanya merefleksikan secara teoritis ya, kakak. Jadi merefleksikan yang nyata yang sudah terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, jadi refleksi ini penting dilakukan kakak-kakak. Jadi kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kita sehingga kita dapat memperbaiki ke depannya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting saja. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pembelajaran pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, ini selanjutnya ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini seperti ini Kak Yusran. Ini tabel yang refleksi ya. Tahap refleksi ada WAT, SOWAT, dan NOWAT. Di bagian kriteria, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ini contoh rubriknya. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Nanti bisa juga ini pakai model centang. Di level 1 misalnya ini masukkan, kemudian di bagian bawah taruh model centang apakah dia masuk di level mana. Nah, kakak-kakak, ini adalah lini masa ya, penyusunan aksi nyata. Ini RPP modul atau modul ajar. Ini adalah dudit atau pelaksanaan aksi nyata ya. Bentar kakak-kakak, saya screenshot dulu. Kemudian ini yang bagian 2 yang di bawah, menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jadi rancang dulu modulnya, asesmen otentik, kemudian pembuatan video. Upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, penilaian karya. Ini masuk pada penilaian karya nyata dan refleksi. Kemudian refleksi aksi nyata, tatap main. Jadi setelah pembuatan ini kakak-kakak, pembuatan video aksi nyata, ini masih ada selang beberapa hari ya, kesempatan untuk membuat video aksi nyatanya.
Kemudian kita masuk pada tatap maya lagi, tatap maya refleksi aksi nyata. Jadi kakak-kakak yang belum buat video UKIN, ini bisa dibikin satu kali, dibuat satu kali saja aksi nyata sama video UKIN-nya. Nanti dipersiapkan administrasi sebelum membuat aksi nyata. Saya pun seperti itu, belum membuat video UKIN PPG. Insya Allah nanti saya akan satu kali dengan observasi. Saya observasi hari Selasa membuat video UKIN itu. Jadi kakak-kakak tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan untuk pembuatan video aksi nyata ini. Nanti kakak-kakak buka LMS, dibuka, dilihat sesuai dengan instruksinya apa, dan itu nanti dipenuhi kakak-kakak. Kemudian diskusi dan tanya jawab. Ini kita sudah masuk pada diskusi dan tanya jawab. Kita sudah masuk pada sesi terakhir ya. Silakan kakak-kakak yang mau bertanya. Kita sudah masuk pada tahap diskusi. Ada yang mau bertanya, silakan kakak-kakak. Tadi Kak Maman ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas ya terkait dengan rencana pembuatan video aksi nyata ini. Sudah jelas ini kapas ya. Cuma mungkin meminta DP ini. Oke, saya ingatkan kembali, saya perjelas kembali ya. Saya perjelas kembali bahwa untuk pembuatan video aksi nyata itu, tadi di situ kan ada durasi 30 menit diintikan. Jadi hanya inti itu 30 menit. Pendahuluan itu terserah membuat berapa menit, terserah. Pendahuluan itu. Kemudian penutup juga terserah membuat berapa menit. Yang jelas di inti itu 30 menit. Di pelaksanaan inti itu 30 menit. Jadi di pendahuluan itu terserah membuat berapa menit, terserah. Mau bikin 1 jam juga boleh pendahuluan. Berarti Kak Fasil tidak. Bagaimana Kak? Berarti Kak Fasil tidak seperti video yang kemarin pertama dibuat ya, tidak berpatokan 30 menit untuk semua inti, baru pendahuluan inti. Oh tidak ya? Oh iya siap Kak Fasil, siap. Ya Kak. Cuman intinya itu 30 menit. Pendahuluannya terserah membuat berapa menit. Kemudian penutupnya juga terserah buat berapa menit. Seperti itu Kak. Oke, jelas? Ada lagi? Tidak ada Kak, nanti minta DP slide saja, soalnya soajan. Oh, Kak Maman. Silakan Kak Maman. Ya, silakan Halo Kak Fasil. Ya, dulu Kak Fasil, untuk pembuatan video ini, pembelajaran ini, aksi nyata ini, apakah materinya yang sedang berjalan atau bisa kita ubah? Bisa materi sedang berjalan, bisa juga ambil materi lain Kak. Siap. Bisa, terus bisa untuk asesmen itu, Kak Fasil, untuk asesmen itu otentik itu apakah kan kita mau ambil yang salah satu kan di situ itu. Iya. Terus kalau misalkan kita sudah ambil salah satu, apakah itu ditampilkan di video atau sekedar hanya lewat saja? Yang penting kita sedang dapat lihat di video sedang. Jangan, tetap. Ya, saya paham pertanyaannya Kak Maman. Iya. Nanti dibuat saja LK atau rubrik asesmennya. Kalau dan pilih salah satu dari ketiga jenis asesmen ini, self assessment atau penilaian diri, peer assessment, yang penilaian diri, nanti kasih LK, kasih rubrik si siswa ini, kemudian kita bisa pegang. Jadi terakhir di revisi terakhir nanti kita akan cocokkan. Kita akan cocokkan penilaian yang dinilai oleh diri sendiri dan penilaian kita pakai, yang kita guru pegang pakai, apakah ini nantinya akan ketahuan di sini kalau pesertanya tidak jujur. Bisa dibuat Kak, print saja, kemudian hasil yang dicoret-coret, ditulis-tulis itu nanti difoto dan bisa dilampirkan bisa ditaruh di dalam video juga bisa, difoto kemudian digabung bisa.
Kalau modul ajarnya atau RPP-nya itu nanti diunggah, jangan digabung dengan video, sama-sama diunggah. Kalau untuk asesmen otentiknya itu di dalam modul atau RPP itu kan nanti dimasukkan di situ. Nanti dimasukkan juga contoh hanya sebagai contohnya digabungkan di dalam RPP. Kemudian yang untuk asesmen untuk peserta didik itu kalau menggunakan asesmen antar teman atau diri sendiri itu, kalau diri sendiri kita guru harus memegang salah satu supaya nanti di akhir di refleksi kita akan cocokkan apakah cocok atau tidak yang dinilai oleh diri sendiri siswa dan kita sebagai guru. Gitu ya, Kak Maman ya. Ya, siap. Ya, bisa difoto hasilnya kemudian dituangkan dalam video bisa. Tapi dikasih di penutup, taruh di penutup, jangan taruh di inti. Oke, kita lanjut. Ini baru 5:30 so aja nih. Kita masuk pada penutup. Kakak-kakak. Ini ada jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Luar biasa, kakak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah di penghujung sesi ya. Tidak ada pertanyaan ya. Ini saya mau akhiri. Ya, terima kasih ya. Tidak ada pertanyaan ya. Cukup? Yang lain ada? Jangan lagi mau aku tanya lagi mengenai video poli. Iya. Coba yang lain dulu. Kak Yunus, mau tutup Kak Yunus. Sholat orang ini setelah pergi sholat. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan nanti saya tutup ya, saya akhiri. Nanti yang mau bertanya nanti silakan berkembang di grup WA, grup WhatsApp. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas keikutsertaan dalam sesi tatap maya kali ini. Sampai bertemu pada sesi selanjutnya, sesi tatap maya refleksi setelah melakukan aksi nyata. Oke, saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri, berikan tanda jempol kakak-kakak. Berikan tanda jempol bahwa kakak-kakak sudah memahami terkait dengan sesi tatap maya kali ini. Nah, terima kasih. Kita foto bersama dulu. Kak Maman, silakan Kak Maman. Kak Fasil, ada permainan yang ini poli, tapi di ini dia kayak ditutup dengan sarung begitu, tapi dia menggunakan permainan itu dengan menggunakan sarung. Jadi pada saat bola jatuh dia menggunakan sarung begitu. Sama dengan polisi itu, tapi tertutup. Dia permainan itu apa ya? Itu permainan yang dimodifikasi, Kak Maman. Nanti kalau membuat aksi nyata seperti itu bisa, tapi bukan SEM, ambil di pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Oke? Tapi siap. Apalagi ada yang bertanya sebelum mau diakhirin. Oke. Apalagi Kak Maman, ada lagi? Tanya kasih tuntas. Siap, langsung. Oke, Kak Yunus, kameramen silakan. Ambil foto dulu. Siap, kesanan dulu Kak. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, ganti gaya.
Ya, siap. Olahraga. Nih. 1, 2, 3. Oke, ganti lagi. Gabung Kak Abdul Latif, Kak Rama gabung. Buka kameranya Kak. Berdiferensiasi. 1, 2, 3. Oke, ganti. Sudah? Gimana lagi? Oke, sudah cukup. Oke, siap. Kakak-kakak. Tidak ada pertanyaan. Saya akhiri pertemuan kita. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yunus mau minta yang di piring. Hah? Minta yang di piring tadi. So, habis itu.